Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Syafrializa, NIM 22051118. Mata kuliah Filsafat Hukum kelas 4E. Saya dari kelompok 8 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pancasila dalam Pandangan Filsafat. Latar belakang: Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila terdiri dari 5 sila yang tertulis dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diperuntukkan sebagai dasar negara Indonesia. Dalam sejarah perkembangannya, Pancasila dikatakan sebagai filsafat negara Republik Indonesia sudah mengalami berbagai macam implementasi dan manipulasi politik yang dimanfaatkan untuk kepentingan setiap penguasa demi kokohnya sebuah kekuasaan. Hal inilah yang membuat nilai-nilai Pancasila seringkali berubah dan disalahartikan, khususnya bagi masyarakat awam. Pengertian dan pentingnya Pancasila sistem filsafat. Filsafat adalah ilmu yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan, yang dalamnya tercakup masalah epistemologi yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui. Tujuan filsafat adalah mencari hakikat dari suatu objek atau gejala secara mendalam. Dapat disimpulkan bahwa filsafat sebagai proses dan produk berpikir manusia merupakan pemikiran teori tentang Tuhan, alam semesta secara keseluruhan yang mencakup hidup manusia yang ada di dalamnya, untuk kemudian bagi manusia pemikiran teoritis tersebut dipergunakan sebagai pandangan dunia. Sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara memberikan masalah dasar filosofis negara dan pandangan hidup bangsa. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik agar dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pada hakikatnya, isi sila-sila Pancasila mencerminkan asas peradaban, namun demikian sila-sila tersebut bersama-sama merupakan satu kesatuan utuh dan bulat. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Yang pertama, kuasa materialis asal mula bahan. Yang kedua, kuasa formalis asal mula bentuk. Yang ketiga, kuasa efisien asal mula karya. Yang keempat, kuasa finalis asal mula tujuan. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Landasan ontologis Pancasila. Yang pertama, asas hubungan yang merupakan sifat atau kualitas. Yang kedua, asas hubungan yang berupa bentuk, luas, dan berat atau kuantitas. Yang ketiga, asas hubungan yang berupa sebab dan akibat. Landasan epistemologi Pancasila. Epistemologi berasal dari kata Yunani episteme dan logos. Episteme biasanya diartikan sebagai pengetahuan dan kebenaran, dan logos diartikan pikiran atau teori. Epistemologi adalah cabang filsafat, sejarah kritis hakikat, landasan, batas-batas, dan patokan kesahihan pengetahuan. Hakikat sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan asas negara yang merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah merenungi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Beberapa ciri kefilsafatan meliputi: yang pertama, sistem filsafat harus koheren. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif. Kesimpulan: Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di ibarat. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksud untuk merenungkan
asas negara yang merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Sekianlah hasil dari pemaparan materi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.